Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Market Buzz. Pemirsa, kita ke informasi Presiden Prabowo Subianto dalam forum Saint Petersburg International Economic Forum atau SPIEF 2025 di Rusia menekankan bahwa Indonesia memiliki 4 prioritas utama, yakni ketahanan pangan, efisiensi energi, peningkatan kualitas pendidikan untuk daya saing global, serta percepatan industrialisasi sebagai pilar kinerja pemerintahan Kabinet Merah Putih. Ya, untuk itu Presiden Prabowo menegaskan Indonesia mengajak seluruh negara untuk menjalin kolaborasi strategis demi mencapai kemakmuran bersama, di mana posisi strategis Indonesia sebagai negara dengan potensi ekonomi besar, yakni negara keempat terbesar di dunia berdasarkan jumlah penduduk. Indonesia juga memiliki kekayaan alam melimpah dari hutan tropis hingga mineral dan komoditas strategis. 4 prioritas utama tersebut menjadi kunci mencapai kemakmuran yang berkualitas dan berdaya saing global. Di sisi lain, untuk mendukung program strategis tersebut, Indonesia telah membentuk Danantara sebagai Sovereign Wealth Fund, di mana saat ini Danantara memiliki aset senilai $1 triliun Amerika dengan investasi sebesar 18 miliar dolar Amerika. The government of Indonesia, my main priority was first to achieve self-sufficiency in food. Number 2, self-sufficiency in energy. Number 3, to improve the education level of Indonesians to be able to compete in the challenging era of the 21st century. And fourth, to speed up the industrialization of Indonesia. Indonesia has been fortunate in being given by the Almighty Lord vast economic resources. Kunjungan khusus Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Vladimir Putin di Rusia dan antara mendapatkan komitmen investasi strategis dari Rusia. Ya, komitmen tersebut dalam bentuk dana investasi bersama senilai 37,8 triliun rupiah. Komitmen investasi sebesar 2 miliar euro atau sekitar 37,8 triliun rupiah ini ditandatangani langsung oleh CEO Danantara sekaligus Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani bersama Russian Direct Investment Fund atau RDIF. Nota kesepahaman atau MOU investasi tersebut untuk mendirikan dana investasi bersama yang merupakan bagian dari langkah strategis untuk mempererat hubungan ekonomi antara Indonesia dan Rusia. CEO Danantara, Rosan Roslani menegaskan pembentukan dana bersama atau membuat joint fund ini akan difokuskan pada berbagai sektor strategis seperti energi terbarukan, pengembangan mineral kritis, sektor infrastruktur digital hingga kecerdasan buatan atau AI. Sebagai tindak lanjut dari kesepakatan ini, Danantara segera memfinalisasi dan mulai mengoperasikan dana investasi bersama RDIF tersebut. Ditargetkan finalisasi akan selesai dalam waktu 1 bulan. Sebelumnya Danantara telah membentuk dana serupa dengan sejumlah mitra internasional seperti China, Qatar, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi. Dari Jakarta, Tim Liputan, iNews Channel. Iya, Ya, kita pemirsa, akan sebelum akhiri Market Buzz kali ini, kita akan simak terlebih dahulu update dari pergerakan IHSG di pagi hari ini. Kita akan lihat bersama di sini IHSG tampak melanjutkan pelemahan ya ke 1,6% di posisi 6.795,5. Tadi pagi dibuka di 6.833, kemudian 471 saham melemah, 92 saham menguat. Kemudian kita lihat juga akan melihat bagaimana posisi top gainers pada pagi hari ini. Sejauh ini top gainers ada PTMR, Siko, Apex, kemudian juga Ruis dan GRPM. Tentu saja ini terus bergerak datanya ya. Ya, dan kita akan juga melihat sejumlah saham yang menjadi jajaran top losers. Di sini ada IOTF, kemudian SMIL, PTBA, Obat, Laba, MBSS, dan juga TINS.
Ya, baik pemirsa, 60 menit sudah kami menemani Anda dalam Market Buzz. Semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Ya, tetap berbagai informasi Anda hanya di IDX Channel, di Trustworthy and Comprehensive Investment Reference. Jangan lupa untuk menyaksikan program per session closing yang akan tayang pukul 12.00 waktu Indonesia bagian Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham, saya Wiki Adrian. Dan saya Rosalincio, pemirsa kami pamit undur diri. Terima kasih dan Sampai jumpa.